Impian Indonesia akan kekuatan besar juga menjadi salah satu alasan penting penguatan modernisasi pertahanan negara yang gencar dilakukan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia sehingga memerlukan armada yang tangguh, lapor Reuters beberapa waktu lalu. Cina juga nampaknya memperhatikan betul pengembangan fregat FREMM Indonesia. Diakuinya, FREMM lebih unggul dari fregat Jiangkai II Class PLA Navy. Secara umum, fregat FREMM versi Italia adalah fregat rudal skala besar dengan efektivitas tempur yang kuat. Kali ini, impor fregat Indonesia akan sangat meningkatkan kekuatan maritimnya. Dalam berbagai hal, FREMM telah jauh melebihi fregat Jiangkai II kelas PLA Navy dan memiliki ruang kapal dan kemampuan navigasi yang lebih baik, jelas Sohu.com pada 15 Juni 2021. Selain itu, Cina juga berdecak kagum karena kemandirian Indonesia membuat kapal perang jenis Landing Platform Dock atau LPD Makassar Class. LPD Makassar akan sangat berguna bagi Indonesia dan negara Asia Tenggara yang hendak membelinya. Banyak negara di Asia Tenggara mulai mementingkan pengembangan kemampuan tempur amfibi dan bersaing untuk melengkapi dengan kapal perang seberat 10.000 ton. Kapal pendarat merupakan kinerja penting dan Indonesia adalah produsen dari negara-negara tersebut. tpport.cn pada 17 Agustus 2018. LPD Makassar diakui Cina sebagai kapal perang top buatan Indonesia. Indonesia memimpin pembangunan kapal perang 10.000 ton. Dipengaruhi oleh faktor ganda, geografi maritim dan tantangan keamanan regional, rencana modernisasi Angkatan Laut negara-negara Asia Tenggara mencerminkan karakteristik pembangunan yang seimbang. Rencana-rencana ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan nasional yang unik, tetapi juga kondisi ekonomi yang berbeda, yang memerlukan prioritas. Setelah kapal terdaftar, TNI AL akan memiliki 5 kapal pendarat amfibi kelas 10.000 ton yang selanjutnya akan mengkonsolidasikan kemampuan tempur amfibinya di antara top Asia Tenggara, jelas tpport.cn. Kemudian ada lagi satu kapal perang buatan Indonesia yang dipuji habis Cina. Ia adalah Landing Ship Tank atau LST Teluk Bintuni Class. Teluk Bintuni Class bisa membuat Indonesia menjaga Natuna Utara dalam jangka waktu lama. Dengan LST ini, Indonesia bisa berpatroli di Natuna Utara selama 20 hari lebih. Menggabungkan ruang hidup yang luas dan kemandirian 20 hari di laut, fungsi kelas Teluk Bintuni didasarkan pada kapal pendarat umum dan dapat bertindak sebagai kapal pangkalan garis depan untuk menjalankan misi di wilayah laut tertentu untuk waktu yang lama. Dalam beberapa tahun terakhir, kapal semacam itu secara khusus menemukan pasar di Angkatan Laut Asia Tenggara, jelas media Cina Taotiao.com. Dengan adanya LPD Makassar Class dan LST Teluk Bintuni Class, duo kapal perang ini akan sangat vital perannya menjaga Natuna Utara.
Angkatan Laut Indonesia dilengkapi dengan kapal serupa yang dapat membawa helikopter, kapal serbu, kapal pendarat, dan kendaraan lainnya, dan bertindak sebagai pangkalan laut depan di perairan yang disengketakan atau wilayah hak yang disengketakan, dan dapat mempertahankan kehadiran militer untuk waktu yang lama. Dibandingkan dengan pembangunan pangkalan angkatan laut dengan investasi besar dan siklus panjang, pemikiran semacam ini dapat dianggap sebagai strategi dengan efektivitas biaya. Angkatan Laut Indonesia tampaknya sangat puas dengan kapal jenis ini dan terus memperbaiki desain dengan rencana membangun hingga 12 kapal, ungkapnya. Namun Indonesia tetap membutuhkan kapal destroyer. Dan China mengungkapkan Indonesia punya kesempatan besar membuat kapal destroyer ini. Kapal itu dalam diri Iver-Huitfeldt class yang pernah diincar Indonesia. TNI AL tidak berhenti sampai di situ. Pada Juni 2020, Kementerian Pertahanan RI menandatangani kontrak pendahuluan dengan perwakilan perusahaan teknologi maritim Odense Denmark untuk menyediakan 2 frigate bagi Angkatan Laut Indonesia dalam waktu 5 tahun dengan total biaya $720 juta AS. Lapor media Cina Sina.com pada 7 Juli 2020. China mengungkap jika Iver sekelas dengan destroyer mereka yakni Type 052. Angkatan Laut Indonesia mirip dengan Angkatan Laut Cina, perusak Type 052 di Cina juga mirip, dan tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai perusak rudal. Setelah fregat jenis baru ini beroperasi di Angkatan Laut Indonesia, ia akan melampaui kelas Formidable Singapura dan menjadi kapal perang permukaan tercanggih dan terbesar di Asia Tenggara. Angkatan Laut Indonesia selangkah lebih dekat untuk membangun angkatan laut terkuat di Asia Tenggara, jelasnya. Bahkan Sina.com mengakui jika Iver bisa mengungguli Type 052. Jenis fregat baru ini, meskipun secara nominal disebut fregat besar, sebenarnya adalah standar kapal destroyer sepenuhnya. Memiliki perpindahan beban penuh 6.645 ton yang sebanding dengan kapal perusak Type 052C. Selain itu, kapal ini diposisikan sebagai kapal pertahanan udara besar dan misi dan status tempurnya lebih mirip dengan kapal perusak kekuatan angkatan laut lainnya, sehingga lebih tepat dan tepat untuk menyebutnya sebagai destroyer, ungkapnya. Tapi Indonesia nampaknya tak akan membuat destroyer Iver-Huitfeldt yang standing dengan Type 052 Cina.